17 taktik promosi yang terbukti menghasilkan. Orang tidak suka dijuali, tapi orang suka beli. Masih ingat dengan anatomi kedua dalam sebuah copywriting? Ya, betul. Anatomi kedua dalam copywriting adalah penawaran. Penawaranlah yang akan benar-benar menarik orang untuk beli. Ini penting untuk Anda pelajari. Pada bab ini, Anda akan belajar bagaimana membuat penawaran super powerful yang mampu menarik banyak pembeli dan meningkatkan omset penjualan produk Anda. Rumus omset. Bagi Anda yang sudah sering ikut seminar atau training saya, tentu Anda tahu bagaimana caranya menaikkan, meningkatkan, dan meledakkan omset penjualan bisnis Anda seketika. Ya, kuncinya adalah fokus pada sesuatu yang menyebabkan omset Anda benar-benar naik. Inilah rumusnya. Prospek kali closing sama dengan buyer kali AFG sales kali repeat order sama dengan omset. Berdasarkan rumus di atas, sangat terlihat jelas bahwa omset adalah efek dari aktivitas marketing Anda. Fokus Anda adalah pada aktivitasnya atau penyebabnya, bukan omsetnya atau hasilnya. Anda harus memikirkan bagaimana cara Anda mendatangkan prospek, media apa saja yang akan Anda gunakan, taktik apa yang Anda gunakan agar mereka benar-benar tertarik untuk datang. Bagaimana cara Anda meningkatkan closing, penawaran seperti apa yang membuat mereka benar-benar tergiur membeli produk Anda, taktik apa yang akan Anda gunakan agar hal tersebut benar-benar terjadi. Bagaimana cara Anda memperbesar rata-rata penjualan, apa yang akan Anda lakukan agar setiap transaksi terjadi dalam jumlah yang lebih besar, taktik apa yang akan Anda gunakan, bagaimana cara Anda memastikan pembeli Anda melakukan repeat order, apa yang akan Anda lakukan agar mereka beli lagi dan lagi, taktik apa yang akan Anda gunakan untuk memastikan itu terjadi. Pastikan setiap aktivitas marketing yang Anda buat bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Jangan sampai kegiatan marketing Anda berjalan sia-sia. Nah, kali ini saya ingin menunjukkan kepada Anda beberapa taktik promosi yang bertujuan untuk meningkatkan omset penjualan produk Anda. Tentu, saat Anda membacanya, Anda harus menebak-nebak kira-kira aktivitas tersebut bertujuan untuk meningkatkan bagian aktivitas yang mana. Ada yang bertujuan untuk memperbanyak prospek, meningkatkan closing, memperbesar rata-rata penjualan, dan mempersering repeat order dari pembeli. Taktik 1. Besok harga naik. Taktik ini sering saya gunakan dalam menjual seminar tahunan saya di Billionaire Coach. Semakin menunda, orang akan membayar semakin mahal. Inilah yang harus kita lakukan, yaitu memikirkan agar orang tidak mau menunda-nunda. Kenapa? Karena penyakit terbesar seorang calon pembeli adalah menunda-nunda. Tak hanya saat menjual seminar, saat mempromosikan buku pun saya biasa melakukan hal ini. Ketika saya menggunakan taktik ini, biasanya omset penjualan saya meningkat hingga 3 kali lipat dalam satu hari. Jika Anda sering menonton televisi, iklan properti yang dibawakan oleh Fanny Rose, maka Anda akan tahu bahwa taktik ini sering digunakan oleh perusahaan properti tersebut. Katanya, Senin harga naik. Walaupun saya tidak tahu apakah harga tersebut benar-benar naik atau tidak. Yang terpenting, jangan pernah berbohong. Jika harga akan naik, maka naikkan. Tapi jika tidak, jangan sekali-kali menggunakan taktik ini. Nah, kira-kira menurut Anda, apa tujuan dilakukannya taktik seperti ini? Tujuannya adalah memperbesar closing. Sekali lagi, penting untuk dicatat bahwa saat Anda menggunakan taktik ini, maka Anda harus benar-benar komitmen. Ya, Anda harus komitmen untuk menaikkan harga tersebut jika mereka membelinya besok. Jika Anda tidak komitmen dengan janji ini, maka bisa dipastikan pelanggan Anda bakal meremehkan iklan Anda berikutnya. Saat Anda bilang, besok harga naik 2 kali lipat, maka pelanggan dalam hatinya akan bilang, tenang,
beli minggu depan juga bakal dikasih harga normal kok. Jangan sampai ini terjadi pada Anda. Taktik 2, gratis ongkos kirim. Taktik ini akan sangat memancing target market Anda, terutama yang berada di luar kota, pulau, atau jauh dari tempat bisnis Anda. Taktik ini pernah saya lakukan saat menjual buku. Bahkan, hampir selalu saat saya membuat promo untuk pertama kalinya, saya biasanya menggunakan taktik ini. Saat Anda menggunakan taktik ini, Anda bisa menyasar target market yang berada di luar kota atau pulau di Indonesia. Ini pula yang dilakukan oleh salah satu reseller saya di Billionaire Store. Ia begitu cerdik memanfaatkan taktik ini saat mempromosikan buku ketiga saya yang berjudul Tembus Omset 100 Juta Modal BlackBerry. Ia menggunakan Facebook Ads untuk menyasar orang-orang yang berada di luar pulau. Alhasil, dengan memanfaatkan taktik ini, ia mampu menjadi top 1 reseller di Billionaire Store ketika itu. Nah, kira-kira menurut Anda apa tujuan dilakukannya taktik ini? Tujuannya adalah untuk memperbesar closing. Namun yang perlu Anda perhatikan saat memberikan gratis ongkir adalah Anda benar-benar sudah memperhitungkan profit bisnis yang akan Anda dapatkan. Anda harus bisa memperkirakan harga ongkir maksimal yang diberikan. Jangan sampai gara-gara gratis ongkir, omset Anda menjadi tinggi, tapi profit atau keuntungan yang Anda dapatkan sedikit, atau bahkan hampir tidak ada karena habis dimakan ongkir. Intinya, buatlah penawaran gratis ongkir yang sudah diperhitungkan. Taktik 3, voucher rombongan. Saya mendapatkan inspirasi mengenai taktik ini ketika saya belanja di Ace Home Center. Ketika itu, setelah melakukan pembayaran, saya diberikan semacam kartu atau voucher berjumlah 3 buah untuk dijadikan bahan potongan harga di pembelian berikutnya. Tentu ini adalah sebuah taktik jenius yang akan membuat saya cenderung balik lagi atau repeat order. Yes, keberadaan voucher akan memancing Anda untuk balik lagi dan lagi. Nah, ketika Anda memberikan voucher rombongan, tidak hanya 1 buah, maka ini akan menimbulkan efek referral. Kenapa? Karena pembeli produk Anda akan menginformasikan dan memberikan voucher sisanya ke keluarga atau teman-teman terdekatnya. Tentu ini akan memperbanyak prospek baru. Hal ini pula yang saya ajarkan kepada salah satu klien saya yang berbisnis di bidang salon muslimah. Saya meminta ia untuk memberikan kupon atau voucher rombongan kepada setiap pengunjung yang datang. Alhasil, gara-gara taktik tersebut, saudara dan teman-temannya pada datang ke salonnya dan mencoba menggunakan jasanya. Tentu ini sangat membantu meledakkan omset bisnisnya. Taktik 4, upload foto dapat kupon. Taktik ini saya gunakan ketika produk saya berupa makanan. Setiap kali pengunjung atau pembeli memfoto makanan plus dirinya lalu mengupload fotonya di akun sosial media dengan mention akun perusahaan, maka ia akan secara langsung mendapatkan kupon yang sewaktu-waktu bisa ditukarkan dengan produk gratis atau potongan harga tertentu. Hal itu pula yang dilakukan oleh Bakso Bujangan di Bandung. Tujuannya tentu mendatangkan prospek baru dengan kekuatan viral yang luar biasa. Taktik 5, coba gratis. Taktik ini pernah saya lakukan ketika saya berbisnis bimbel. Saya membuat program free trial atau coba gratis dengan tujuan agar mereka merasakan terlebih dahulu pengalaman belajar di bimbel saya. Tentu saya akan menghadirkan tutor terbaik agar mereka mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa saat di kelas. Hasilnya, banyak peserta yang akhirnya closing dan mendaftar menjadi siswa saya. Hal ini pula yang dilakukan oleh sahabat saya, Rex Marindo, saat menyukseskan penjualan nasi goreng mafianya. Ia membuat promo 2000 piring gratis bayar pakai doa. Hasilnya,
Banyak orang berbondong-bondong datang ke outlet yang baru saja dibuka ketika itu. Yang harus Anda perhatikan saat menggunakan taktik ini adalah pastikan produk Anda benar-benar berkualitas, sehingga orang yang sudah mencoba bakal tertarik untuk beli dan repeat order. Taktik ini juga cocok untuk menyasar orang yang memiliki sifat sungkan. Sudah dikasih gratis, tapi malah gak mau beli. Taktik 6. Paket super murah. Jika Anda sering berkunjung ke McDonald atau KFC, maka Anda pasti akan melihat menu-menu yang terpampang di dinding bagian atas. Pertanyaannya, Anda sering memesan menu tersebut, bukan? Pertanyaan berikutnya, apakah hanya itu menu yang dijual di tempat tersebut? Tentu tidak. Ya, tujuan taktik ini digunakan adalah untuk memperbesar rata-rata penjualan. Dengan adanya paket, maka orang akan cenderung membandingkan harga dan value yang didapatkan. Parahnya, orang akan cenderung mengambil paket karena tidak mau ribet, walaupun jelas-jelas harganya lebih mahal. Taktik 7. Bonus gendeng. Taktik ini yang saya lakukan setiap kali menjual buku terbaru saya, seperti buku ke-7 dan ke-8. Orang hanya mengeluarkan uang 200 ribuan saja, tapi mereka akan mendapatkan bonus gendeng senilai jutaan. Tujuannya adalah membuat orang merasa goblok jika menolak untuk membeli produk tersebut. Ini pula yang bisa Anda lakukan. Namun yang perlu diperhatikan, buatlah bonus yang sesuai dengan produk Anda. Jangan asal-asalan. Pilihlah bonus yang nilainya besar, tapi minim ongkos produksi. Anda sudah mempelajari hal ini di bab sebelumnya. Taktik 8, tinggal sedikit lagi. Ini bisa Anda lakukan hanya ketika produk Anda stoknya benar-benar tinggal sedikit. Taktik ini pernah saya lakukan di bisnis kaos saya. Sisa kaos di gudang ludes terjual hanya dengan 1 kali broadcast. Pertanyaan yang muncul, sedikit itu tepatnya berapa? Nah, disinilah kecerdikan Anda dalam melakukan promosi. Jika stok di gudang sudah di bawah 10 buah, maka sebutkan angkanya. Misal, tinggal 7 lagi, tinggal 5 lagi, atau tinggal 3 lagi. Tapi jika stok Anda di gudang lebih dari 10, jangan sebutkan angkanya. Bilang saja tinggal sedikit lagi. Ini akan menimbulkan efek ambigu bagi calon pembeli. Yang terpenting Anda tidak berbohong. Taktik 9, daftar checklist. Ini pernah saya alami ketika saya menservis sepeda motor saya yang sudah lama tak dipakai di Bandung. Ketika saya awalnya hanya ingin cek oli saja dengan harga 50.000, tiba-tiba si mekanik memberikan daftar checklist yang harus diganti. Total 1,25 juta. Setelah saya minta mekaniknya untuk pilih onderdil yang paling penting untuk diganti terlebih dahulu. Akhirnya total yang harus saya keluarkan adalah 625.000. Kata mekaniknya, ini semua penting Pak, kalau tidak diganti bisa bahaya. Nanti Bapak yang celaka kalau motornya rusak. Ini daftar yang harus diganti. Yang awalnya hanya keluar paling 50.000, malah keluar 625.000. Taktik ini dilakukan untuk memberitahu pembeli bahwa ada produk-produk lain yang dibutuhkan untuk mereka beli. Inilah tujuan dibuatnya daftar checklist, yaitu untuk meningkatkan rata-rata penjualan produk atau jasa Anda. Taktik 10, double binding. Ini saya alami ketika saya kehausan dan membeli minuman di sebuah mal di kota Bandung. Ketika saya melihat menunya, SPG-nya langsung bilang, mau yang enak atau yang seger? Spontan karena kaget saya jawab yang seger Mbak. Lalu ia menyarankan saya untuk memilih Fit Booster dan saya iyakan saja. Ternyata harganya 28.000. Lumayan mahal untuk sekedar jus biasa yang harganya cuma 5 ribuan. Inilah yang disebut dengan double binding. Jika Anda pernah membaca buku saya yang berjudul 30 Hari Jago Jualan,
Taktik ini disebut dengan teknik pertanyaan pilihan. Contoh, Bapak jusnya mau yang enak atau yang segar? Dalam pertanyaan tersebut, apapun jawabannya, entah enak atau segar, Anda tetap akan membeli jus. Taktik 11, harakiri. Taktik ini yang dilakukan jogger saat menjual produknya, yaitu kaos. Ia mengkampanyekan jogger jelek, Bali bagus. Tentu ini dinamakan harakiri atau bunuh diri. Ini pula yang saya lakukan dalam menjual diri. Ini pula yang saya lakukan dalam menjual diri saya sendiri saat seminar atau training. Saya hampir selalu menjelek-jelekan diri saya sendiri. Tak jarang saya mengumbar kesalahan-kesalahan yang sudah saya lakukan. Tujuannya adalah agar orang lain percaya dengan kata-kata saya dan mereka cari tahu sendiri. Bukan hanya itu, taktik harakiri ini pun biasanya akan menimbulkan perbincangan sehingga menciptakan viral di sekitar. Contoh, dijual perumahan dengan harga hancur, jangan beli produk saya, jelek, dan lain-lain. Taktik 12, jual rugi. Intinya, Anda membuat penawaran yang seakan-akan merugikan Anda dan membuat konsumen rugi jika tidak membelinya sekarang. Pokoknya kedua belah pihak akan merasa rugi. Si penjual rugi karena nggak akan dijual lagi, si pembeli rugi kalau nggak beli secepatnya. Misalnya, hanya dicetak sekali, hanya diadakan 1 kali seumur hidup, tidak akan diproduksi lagi, tidak akan dijual lagi, dan lain-lain. Intinya, buat target market Anda benar-benar membeli produk Anda hari itu juga, sekarang atau tidak selama-lamanya. Tentu taktik ini harus Anda pikirkan baik-baik. Jika produk yang Anda jual tidak eksklusif, ya jangan gunakan taktik ini. Taktik ini hanya bisa Anda gunakan ketika Anda ingin meledakkan omset penjualan seketika saja dan berhenti sampai di sana karena nggak dijual lagi. Taktik 13, quote tokoh. Taktik ini mirip dengan testimoni, tapi bukan testimoni. Ya, Anda mencantumkan quote tokoh-tokoh terkenal dalam promosi produk yang Anda jual. Jika testimoni sudah mendapatkan persetujuan dari pihak si pembeli testimoni, maka taktik ini tidak perlu mendapatkan persetujuan. Anda mencantumkan quote mereka karena mereka pernah berkata demikian, bukan karena mengomentari produk Anda. Contoh, ketika Anda menjual template desain yang ingin mengedukasi market tentang pentingnya imajinasi, maka Anda cantumkan kalimat seperti imagination is more important than knowledge, Albert Einstein, dan seterusnya. Taktik 14, produk berseri. Taktik ini akan membuat orang untuk mengoleksi produk yang Anda jual. Contoh yang paling sering adalah komik. Anda cenderung mengoleksi komik A sampai Z. Kenapa? Karena Anda penasaran dan suka banget komik tersebut. Ini pula yang bisa Anda gunakan saat mempromosikan produk Anda. Buatlah produk berseri, seperti yang Mas Ipo Santosa lakukan ketika membuat bukunya tentang pentalogi rezeki. Saat Anda menggunakan taktik ini, seringkali orang membeli produk Anda bukan lagi karena butuh, tapi karena ingin mengoleksi produk Anda saja. Taktik 15, khusus hari ini. Taktik ini yang dilakukan Matahari Department Store saat Anda ingin membayar belanjaan Anda. Bagian kasir akan menawarkan Anda sebuah voucher diskon yang berlaku khusus untuk hari ini saja. Tujuannya tentu untuk meningkatkan rata-rata penjualan saat Anda belanja. Cocok banget untuk menyasar market wanita yang senang dengan voucher dan diskon. Taktik 16, hadiah kejutan. Intinya, Anda memberikan hadiah kejutan kepada customer Anda. Efeknya adalah orang tersebut bakal puas dan beli lagi kepada Anda. Bahkan ia akan dengan sukarela mempromosikan produk Anda ke orang lain. Apalagi kalau Anda memberikan kejutan pada kaum hawa, efek viralnya lebih cepat. Taktik 17, upgrade member. Orang senang jika mereka diperlakukan spesial. Nah, perlakukan market Anda secara spesial dengan menawarkan kartu member.
Beri keuntungan-keuntungan jika mereka memutuskan menjadi member Anda. Taktik ini akan membuat konsumen setia dengan produk Anda. Beli lagi, lagi, dan lagi. Pilih taktiknya, gunakan seperlunya. Taktik promosi tergantung jenis bisnisnya. Kalau makanan, nggak perlu pakai diskon. Kasih strong visual atau tampilan foto yang menggoda. Dan mainkan social proof. Kalau bisnis fashion, mainkan endorsement, gambar yang mentereng, dan harga-harga coret atau diskon. Kalau kesehatan, tunjukkan testimoni, khasiat, dan waktu pencapaian. Intinya, sesuaikan taktik promosi Anda dengan target market Anda. Jangan asal menggunakan taktik, pilihlah yang benar-benar akan berdampak pada peningkatan omset bisnis Anda. Gunakan seperlunya.